Halo Mas Bro semua. Oke, masih seputar motor Yamaha. Nah, kemarin kan saya bikin konten cara pasang ring piston untuk Vixen. Nah, itu ada yang ngechat, "Bang, kenapa kok motor Yamaha sekarang itu ngebul tipis kalau di pagi hari? Terus kalau putaran mesin RPM tinggi juga terkadang keluar asap tipis. Tapi kok Vixen lama dulu nggak begitu." Nah, ada yang tahu? Nah, kalau Mas Bro juga nggak tahu, oke, kita bicarakan sekarang. Banyak juga yang komen di channel saya, "Bang, kok kontennya motor Vixen, Jupiter MX, Yamaha terus, yang lain kapan?" Ya memang karena saya sering garapnya motor-motor Yamaha. Saya juga nggak tahu yang datang kebanyakan motor Yamaha. Ya udah, emang rezekinya begitu. Oke, kita buka dulu. Ini blog baru untuk motor MX King. Ini 2 PV. Oke, ini saya contohkan 2 blok. Ini milik Mio J, ini blok bekas. Ini blok baru milik MX King. Oh ya, sebelumnya saya jawab satu pertanyaan dulu. Kenapa Vixen lama itu tidak ngebul tipis dan juga tidak vampir oli? Itu memang satu keistimewaan dari bloknya yang kode 3C1 dan ring pistonnya juga yang 3C1 made in Jepang, asli buatan Jepang. Nah, kalau yang motor-motor sekarang seperti Vixen Lightning yang blok 1 PA, blok 2 DP, blok 2 PV itu sudah buatan lokal. Oke, saya ada satu perbandingan. Nih, saya sudah catat. Ini tadi saya lihat di part katalog Yamaha. Silakan Mas Bro lihat sendiri. Aplikasinya bisa diunduh di Play Store. Oke, untuk blok Vixen lama kode 3C1 itu harganya 512.000. Untuk ringnya 330.000. Untuk pistonnya itu semua seri Vixen itu sama pistonnya. Nah, kalau kita lihat blok 1 PA itu 395.000. Bedanya jauh, lebih dari 100.000. Untuk blok 2 PV itu sekarang juga harganya sekitar 400 ribuan. Nah, penyebab motornya mas sekarang vampir oli dan gampang ngebul itu ring pistonnya. Kalau ring piston 3C1 yang bawaan Vixen lama itu yang buatan Jepang itu kodenya 3C1 11603. Kalau yang 3C1 sekarang itu kodenya 3C1 ada huruf E1603. Itu beda. Jadi bukan asal 3C1 lalu tidak ngebul, itu enggak. Karena ring pistonnya sudah beda. Bedanya apa? Kalau yang kode E ini sudah buatan lokal. Tapi kalau yang di depannya angka 1 itu masih buatan Jepang. Harganya juga beda. Ada lagi ring piston yang 1 PA atau ring piston 2 PV itu harganya juga murah ya, 100 ribuan. Nah, itu penyebab ngebul dan vampir oli. Oke nih, saya ada satu gambar kemasan ring piston 3C1 yang masih buatan Jepang. Oke, bisa dilihat kodenya 3C1 11603, harganya 330.000. Oke, itu mungkin toko spare part masih punya stok untuk barang Vixen old. Tapi kalau sekarang ring piston yang kode 11603 sudah nggak produksi lagi, sudah discontinue. Ya mau nggak mau kita harus pakai ring piston yang sekarang yang 3C1 S1603 atau 2 PV.
ya. Untuk bloknya sendiri, blok 2PV, 2DP, 54P, MUJI atau 50C yang Jupiter MX yang baru, itu kualitasnya sama, sudah buatan lokal. Yang bagus adalah blok silinder Vixen lama yang kode 3C1 dan Jupiter MX lama yang kode 5YP. Kalau Jupiter MX, kalau sekarang beli blok sehernya, itu pasti dikasihnya kode 50C. Beserta ring pistonnya juga 50C. Yang 5YP untuk Jupiter MX sudah tidak diproduksi lagi. Oke ya, seperti itu. Nah, jadi gimana supaya blok dihasil itu tidak ngebul dan tidak vampir oli? Ya, ring pistonnya kita pakai yang lebih kaku. Mas Bro bisa coba pakai merek ini seperti Riken atau ring piston bawaan NPP yang merek NPR, itu ring pistonnya masih impor. Kalau piston NPP itu lumayan bagus. Oke, saya pernah uji coba ring piston ini dipasang ke blok dihasil yang standar, itu terbukti tidak ngebul dan tidak vampir oli. Tapi ada tapinya. Karena ring pistonnya ini lebih kaku daripada ring piston aslinya Vixen, itu bloknya cepat kena. Memang dia nggak baret, tapi ketika diukur itu dalam waktu 2 tahun lebih sedikit, dia sudah longgar, sudah oblak. Padahal kalau pakai ring yang standar itu sampai 6 tahun lebih kuat. Padahal olinya selalu pakai motol. Kenapa bisa begitu? Karena kualitas blok yang sekarang di hasilnya itu sudah nggak sebagus kualitas blok di hasil yang 3C1 atau 5YP. Harganya juga sudah beda jauh. Ya, itulah harga menentukan kualitas. Ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas. Ya, memang blok di hasil seperti itu. Kalau telat oli nanti bloknya baret, kemudian nggak bisa di-quarter, harus ganti baru lagi. Sebenarnya bisa untuk blok di hasil ditanam boring seperti ini ya. Ini juga mau ditanam boring. Bisa kita lihat ini untuk blok MUJI. Tuh sampai begini. Ini gegara telat oli. Padahal kalau di blok yang konvensional yang masih liner besi, itu kalau telat oli nggak sampai seperti ini. Itu masih agak kuat lah kalau sedikit telat oli. Tapi kalau blok dihasil, kalau olinya sudah susut banyak, alamat. Nah, jadi jangan heran kalau Vixen yang lama itu tidak vampir oli dan tidak ngebul karena ring pistonnya lebih kaku. Dan juga bloknya lebih keras. Jadi ring pistonnya kaku, bloknya lebih keras, jadi sama-sama kuat. Ya, jadi sama-sama tahan lama. Kalau ini blok yang baru, yang versi sekarang ya, kalau dikasih ring piston yang kaku, itu sayang bloknya. Walaupun bisa mengobati vampir oli, tapi bloknya cepat oblak, cepat terkikis oleh ring pistonnya. Nih, kita lihat. Untuk ring piston standarnya Vixen, itu ringnya tipis-tipis. Nah, soalnya kalau tebel, dibikin tebel, itu bloknya nggak kuat. Nih, kita bandingkan ring piston milik Suzuki. Nih, saya punya bekas motor
apa ini, smash atau shogun. Ini kayaknya smash. Ini ring pistonnya, tebelnya 1 mili. Itu tadi ring kompresi 2 ya. Kita ukur ring kompresi 2 untuk motor Vixen 0,8. Ya, Suzuki berani pakai ring piston yang tebal tapi tetap awet, karena memang blok Suzuki saya akui itu memang bandel. Ya, jadi pilihan di tangan Mas Bro sendiri. Mau pakai ring piston Riken atau ring piston standar, itu terserah. Sekali lagi saya ulangi, kalau pakai ring piston ini yang lebih kaku pada blok diasil, itu bisa mengobati vampir oli. Tapi dengan satu catatan, bloknya nanti yang lebih cepat terkikis, karena dihasilkan cuman aluminium yang dikasih silikon yang dikeraskan. Kalau mau bloknya awet, tahan lama, ya ring pistonnya pakai yang standar aja. Karena memang walaupun dia kurang kaku ya, tapi itu memang dibuat menyesuaikan sesuai dengan kekuatan dari blok diasil. Ya pasti dari sana juga sudah dihitung lah ya, untuk kekuatan blok dengan ringnya sudah disesuaikan. Ya sudah, terima saja padanya. Yang penting olinya rutin diganti, walaupun vampir oli, tapi itu kan ya bisa sebulan lebih kan ya. Dan juga masalah ngebul tipis, itu ya wajar saja, nggak apa-apa. Oh ya, penyebab vampir oli ya karena itu tugas ring piston dalam menyapu, membersihkan oli itu tidak sampai bersih maksimal, sehingga masih ada oli yang tertinggal di ruang bakar, akhirnya terbakar, kemudian keluar menjadi asap tipis. Jadi kalau nggak vampir oli pasti nggak akan ngebul. Kalau vampir oli pasti keluar asap tipis. Udah gitu aja. Oke bro, seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Itu penjelasannya semampu saya. Mohon maaf apabila ada yang salah, silahkan di komen saja. Atau mungkin Mas Bro lebih mengerti, ya komen aja buat masukan untuk saya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi bahan pertimbangan. Oke, rawatlah motor kita, ganti oli dengan rutin. Oh ya oke, mohon maaf videonya kelamaan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.